Ada salah satu ustaz sebelah, namanya Maududi Abdullah. Orang itu berkata kepada para jemaahnya, zikir Allah, 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 Allah. Ngapain? Ngapain? Katanya. Ngapain nyebut Allah, Allah, Allah? Ngapain? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz seperti ini, teman-teman. Ini efek daripada kurang referensi, kurang bahan bacaan. Tetapi senang mengajar, walaupun dirinya jarang belajar. Tolonglah kalau mau ceramah itu, sebelum mengisi ceramah, banyak bahan bacaan terlebih dahulu, agar Anda itu, ya, Sultan Maududi Abdullah LC, tidak menyalahkan orang yang lagi pikir. Intinya teman-teman, selama ada orang yang masih menyebut Allah, Allah takkan pernah terjadi hari kiamat. Sehingga dari sinilah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud hadis tersebut. Apa maksud hadis ini teman-teman? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat di juz kedua halaman 178, terbitan Darul Ihya Turaf Al-Arabi. La taqum sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi sudah tidak disebut Allah, Allah. Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin menanggapi tentang zikir ya, yang disampaikan oleh Saudara Sani Uye ya. Jadi Sani Uye itu mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah ya. Jadi tentang zikir. Jadi nampaknya Ustadz Maududi ini menyampaikan zikir Allah Allah itu tidak ada gitu kan. Lalu dikoreksi oleh Bang Sani Uye ini ya. Jadi dengan membawa dalil-dalil itu ya. Baca mesti Arab gundul gitu ya. Jadi memang selalu ditampilkan gitu ya. Begini, Ustadz Maududi itu nampaknya tidak keliru kok ya, tidak salah. Jadi maksudnya itu kalau kita dzikir itu, tuntunan Rasulullah kan tidak ada dzikir itu hanya Allah, Allah gitu ya. Apalagi kalau dengan hu gitu juga, kan ada juga yang dzikir seperti itu ya. Itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Lalu yang dinukil oleh Bang Sani Uye ini kan dari kitab-kitab itu, ya itu kan disampaikan begini. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi sudah tidak disebut Allah, Allah gitu ya. Iya, maksudnya jadi kalau kita ini sudah tidak ada yang nyebut Allah, ya kita ini kan seperti sekarang kan juga menyebut Allah, ya. Jadi kita kembali ke Al-Quran, kan Al-Quran itu firman Allah gitu ya. Jadi masih ada sebutan Allah. Kita begini ini nyebut Allah, ya sepanjang masih ada yang mau ceramah-ceramah, ya mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya itu kan berarti kita ini menghidupkan agama Allah gitu ya. Jadi bisa jadi kita ini dikatakan membela agama Allah atau menolong agama Allah gitu ya. Jadi sepanjang kita sampaikan Allah, benar kita ini menyebut Allah. Jadi masih banyak orang menyebut Allah gitu ya. Ya Allah gitu kan. Jadi masih meminta kepada Allah, ya Allah gitu ya. Tapi untuk zikir ya. Jadi yang dimaksud Ustadz Maududi itu untuk zikir Bang Sani ya. Jadi bukan menyebut Allah saja gitu ya. Coba panjenengan cari zikir yang hanya menyebut Allah, Allah gitu ya. Kan tidak ada. Rasulullah itu kalau mengajarkan zikir kepada kita, itu harus lengkap gitu loh. Tidak hanya menyebut Allah untuk zikir loh ya. Jadi zikir ya misalnya Subhanallah, Subhanallah gitu kan. Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu.
Jadi zikir la ilaha illallah gitu kan. Itu kan zikir. Zikir-zikir seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan tidak ada itu nampaknya zikir-zikir yang menyebut hanya Allah, Allah, Allah gitu kan. Jadi menyebut asma Allah betul menyebut asma Allah memang ya. Jadi malah orang yang tidak berzikir pun misalnya mau ceramah kan mari kita mengingat Allah gitu kan. Jadi kita kembali ke Allah gitu kan. Kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah gitu kan. Itu kan belum eh, belum menjadikan zikir gitu ya. Walaupun itu tetap mengingat ya Allah itu juga mengingat Allah gitu ya. Tapi zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah itu kan harus lengkap. Bener Allah apa gitu loh. Allah Maha Besar gitu loh. Jadi bukan hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga apa maksudnya kok cuman Allah, Allah, Allah gitu. Kan nggak ada maksudnya gitu loh. Tapi kalau kita Allah Maha Besar gitu loh. Jadi hanya Allah ya, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang kita puji gitu ya. Lalu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita sembah selain Allah gitu ya. La ilaha illallah. Jadi tidak hanya Allah, 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 tidak hanya Allah gitu loh. Jadi ada zikir yang memang dituntunkan oleh Rasulullah, zikirnya itu. Maka kan tidak ada zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah itu bunyinya hanya Allah, Allah, Allah. Kan tidak ada itu gitu ya. Sehingga makanya Ustadz Maududi Allah ngapain? Allah ngapain? Itu ya maksudnya benar gitu loh. Apa? Zikir apa gitu kan. Kan zikir yang dari Rasulullah kan tidak hanya Allah Allah gitu ya. Rasulullah kan ngajarkannya, zikirnya kan lengkap. Misalnya ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan juga ada itu ya. Jadi zikir itu yang lengkap seperti yang contohkan oleh Rasulullah dari lisan Rasulullah gitu ya. Jadi tidak hanya menyebut Allah Allah gitu kan. Jadi nah kita ini kalau sekali lagi kalau maunya kita sendiri akhirnya tidak hanya Allah Allah, ada juga yang hanya hu gitu ya. Padahal Rasulullah kan tidak mengajarkan itu. Allah Allah juga tidak diajarkan, hu juga tidak diajarkan. Tapi karena kita ini pakai maunya sendiri, ya akhirnya hanya pakai zikir Allah, Allah atau malah hu gitu ya. Sekali lagi itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada coba Bang Sani Uye ini kan pakar itu ya dalam kitab-kitab coba ya. Tapi jangan pendapat ya. Kalau pendapat ya repot gitu ya. Tapi carikan dalil yang benar-benar dari Rasulullah. Bagaimana berzikir itu? Ada nggak zikir itu Allah Allah ya. Jadi kita mengingat Allah itu gimana? Dengan berzikir yang lengkap ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah itu kan yang lengkap gitu ya. Itu cara mengingat Allah. Jadi cara mengingat Allah kan tidak hanya Allah Allah saja gitu ya. Apalagi yang hu tadi itu ya. Saran saya juga ya Bang Sani apa ya? Saya ini melihatnya kok panjenengan itu apa ya? Ya kalau boleh dikatakan kayak sombong gitu ya. Jadi dengan apa cara berbicaranya itu kok sombong gitu ya. Jadi saya ingatkan ya, gampang merendahkan orang gitu ya. Jadi misalnya lihat saya yang tua ini langsung Pak Tua gitu kan. Itu kan bahasa sombong sebetulnya ya. Bahasa yang merendahkan orang lain. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Janganlah merendahkan orang lain ya. Apalagi kalau bilang sutat gitu kan. Itu kan bukan panjangan menghargai orang lain tapi sangat merendahkan orang lain gitu ya. Kenapa sih panggil ustadz gitu ya? Jadi akhirnya karena panjenengan itu katanya berkata kasar, ya orang lain akhirnya menanggapinya juga kasar juga kepada panjenengan gitu ya. Jadi tolonglah coba panjenengan lihat itu ya, baca surat Al-Hujurat ya ayat 11 insya Allah sama surat Luqman ya ayat ke-18 insya Allah. Panjenengan baca itu ya.
Karena panjenengan kan ahli gitu ya. Jadi coba dibaca itu agar panjenengan tidak mudah merendahkan orang lain gitu ya. Karena sabdanya Rasulullah apa? Itu kan tidak mencium bau surga kalau siapapun yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah biji sawi ya. Jadi itu riwayat Muslim. Coba panjenengan cari itu ya. Sehingga tidak mudah untuk merendahkan orang lain gitu ya. Kalau panjenengan itu merendahkan, memaki, memakai kata-kata yang kasar, akhirnya kan orang lain juga menanggapinya juga kasar gitu ya. Karena kata Rasulullah kalau ada orang sombong itu sebetulnya boleh kita itu sombong gitu ya kepada orang yang sombong. Ya, tapi eh, saya pun berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Walaupun saya melihat ada orang sombong gitu, saya tidak ikut-ikutan memaki gitu ya. Saya mencoba memakai bahasa-bahasa yang masih enak didengar lah ya. Jadi tidak terlalu ya, terlalu menohok gitu lah. Jadi mengkritisi boleh ya, tapi tolong tidak ke fisik gitu ya. Itu kan merendahkan ya. Sekali lagi Bang Sani Uye, ya panjenengan juga masih jauh di bawah saya, mungkin anak saya gitu ya. Jadi tolonglah jangan pakai kata-kata yang kasar. Panjenengan kan di sini paham betul ya, mencari ilmu itu untuk saling berbagi ya. Nasihat menasihati itu baik ya. Itu malah sabdanya Rasulullah, kalau ada keliru dinasihati gitu ya. Tidak masalah ya. Jadi silakan saja siapapun panjenengan kritisi, tapi coba dengan cara yang bijak, cara yang baik. Tapi juga begini, saran saya juga tidak hanya misalnya mengutip itu dari pendapatnya siapa. Tapi rujukannya juga pendapat itu dikembalikan ke Rasulullah. Rasulullah bagaimana gitu ya. Jadi tindakannya Rasulullah itu apa? Dari lisan Rasulullah itu apa? Lalu ada pendapat begini. Pendapat itu kan harus sama dengan apa maksudnya Rasulullah. Jadi tidak hanya pendapat. Kalau panjenengan nukil hanya pendapat, tapi tidak sama dengan Rasulullah. Lah buat apa pendapat itu gitu loh. Siapapun pendapat itu ya. Jadi walaupun mereka hebat gitu ya. Jadi seperti kita sekarang, coba saya kasih contoh ya. Misalnya kita akan melihat si A itu salah ya. Menurut kita kan si A itu salah. Tapi perlu sampean ingat, panjenengan ingat ya. Orang si A itu punya imam besar ya. Konon juga 12 imam itu maksum, menurut mereka itu benar kan? Kan menurut mereka gitu loh. Ya. Sehingga jangan menurut mereka. Jadi imam besarnya si A itu sama enggak yang dimaksud dengan Rasulullah? Ternyata kan enggak sama. Jadi walaupun pendapatnya imam besar itu kan harus dikembalikan bagaimana pendapatnya Rasulullah gitu loh. Jadi jangan pendapatnya imam saja ya. Sekali lagi pendapatnya Imam Syiah itu juga hebat-hebat ya. Mereka juga hafal kitab-kitab gitu ya. Kitab-kitab mereka sendiri tentunya ya. Kitab yang mereka karang, kitab yang mereka yakini gitu ya. Orang-orang Syiah itu juga luar biasa kalau hanya pendapatnya ulama-ulama mereka, ya, orang-orang hebat mereka ya. Karena imam yang 4 itu juga menyarankannya kan pendapatnya itu kan harus diselaraskan dengan dalil-dalil yang sahih dari riwayatnya Rasulullah gitu kan. Malah kan imam yang 4 itu kan rata-rata menyatakan bahwa kalau ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih, itulah pendapatku gitu kan. Jadi beliaunya justru disuruh meninggalkan pendapatnya. Jadi kalau ada pendapat yang lebih sahih, ya para imam itu kan juga tidak harus mengambil pendapat imam yang 4 itu kan. Kita malah dianjurkan oleh imam yang 4 itu kita mengambil riwayat yang sahih, bukan mengambil pendapatnya gitu loh. Jadi kalau pendapatnya itu bertentangan dengan riwayat yang sahih, maka salah satu imam kan juga menyatakan lemparkanlah itu ke tembok gitu ya. Pendapatku lemparkan ke tembok gitu ya. Artinya apa? Imam-imam ini menyadari. Jadi kalaupun ada pendapat beliau-beliau ini yang tidak sama dengan Rasulullah, maka yang diambil adalah
riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi tidak hanya pendapat, tapi diselaraskan dengan riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga ini mencerahkan dan kita saling menasihati dalam kebaikan. Dan saya selalu berusaha untuk juga bisa menasihati sepanjang yang saya bisa ya. Saya yang fakir ini memang saya berprinsip tidak merasa lebih baik dari siapapun panjenengan yang ada di depan saya. Sekali lagi, saya tidak merasa lebih baik dari siapapun sekarang ini yang panjenengan di depan saya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Dan saya senantiasa berdoa semoga kita bersama-sama dikumpulkan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan diridhoi dirahmati Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.